Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Siapa yang tidak kenal keluarga Cendana? 32 tahun berkuasa, Presiden Soeharto juga memiliki anak-anak yang tentunya juga memiliki pengaruh di masanya. Bahkan pernah majalah Times itu mengeluarkan ada versi bahwa Presiden Soeharto menjadi presiden terkaya, salah satu presiden terkaya di dunia. Lantas setelah tidak lagi menjabat setelah 32 tahun dan terjadilah era reformasi, anak-anak mereka tetap hidup dan juga menjalankan bisnis mereka masing-masing. Tapi tentunya di balik itu semua tetap ada kontroversi. Di antaranya adalah kita ulas hari ini. Digugat-menggugat klan Cendana. Jadi yang baru-baru adalah 5 anak Presiden Soeharto, mantan Presiden Soeharto, itu digugat. Masing-masing adalah Siti Hardianti Rukmana atau Mbak Tutut kalau Anda sangat familiar, lalu Bambang Triatmojo, lalu ada Siti Hediati Haryadi atau Titi Soeharto, lalu ada juga Sigit dan juga Siti Hutami Endang Adiningsi atau Mami Soeharto. Kelimanya ini dituntut oleh PT Mitora Pta Ltd yang merupakan salah satu perusahaan dari konsultan dari Singapura yang dimana PT Mitora ini meminta pengadilan menyatakan sah dan juga berharga atas sita menyita dengan nilai tuntutan kurang lebih senilai 584 miliar rupiah. Salah satu juga yang menjadi tuntutan dari PT Mitora adalah penyitaan atas tanah seluas kurang lebih 20 hektar yang beserta bangunannya yang berada di atas tanah tersebut yang berada di yaitu adalah Museum Purna Bakti Pertiwi milik atau bisa dikatakan salah satu yang diprakarsai oleh keluarga Cendana. Kita lihat apa sebenarnya isi dari Museum Purna Bakti Pertiwi yang juga menjadi salah satu gugatan dari Mitora untuk dituntut atau sita menyita. Kita lihat ya sama-sama. Nah ini adalah Museum Purna Bakti Pertiwi yang berada di kawasan Jakarta Timur, Taman Mini Indonesia Indah bisa dikatakan. Di mana bisa dikatakan bahwa Tin Soeharto atau Ibu Tin lah yang menjadi penggagas atau prakarsa yang memprakarsai berdirinya Museum Purna Bakti Pertiwi. Jadi MPBP ini dulunya ketika waktu itu Ibu Tin mau memperlihatkan barang-barang atau mungkin cenderamata yang diberikan kepada keluarga Cendana dari relasi, kolega atau mungkin tamu-tamu negara kepada masyarakat yang akan dipamerkan di sana. Jadi itu sebenarnya awal berdirinya Museum Purna Bakti Pertiwi. Tapi sampai saat ini juga Museum Purna Bakti Pertiwi juga menyimpan beberapa koleksi barang keluarga Cendana dan juga menjadi wahana pengumpul pelestarian dan juga penelitian begitu ya. Dan juga MPBP melestarikan tanaman langka yang khas Indonesia begitu ya. Jadi yang nggak ada di negara lain ada di MPBP. Karena MPBP bisa dikatakan terdiri dari 3 bangunan utama, yaitu adalah bangunan utama, bangunan penunjang dan juga tata ruang luar. Di tata ruang luar lah inilah tanaman langka khas Indonesia yang terdapat di sana. Diresmikan atau dibangun 5 tahun begitu ya lamanya jangka waktu bangunnya, diresmikan pada 23 Agustus 1993 dengan luas kurang lebih 19,73 hektar. Bukan MPBP saja sebenarnya. Kalau kita ingat-ingat beberapa informasi atau mungkin kabar beberapa bulan yang lalu di mana tentunya pemerintah Indonesia itu menuntut begitu atau menagih utang begitu ya kepada Bambang Triatmojo. Bambang Triatmojo ini adalah anak dari Pak Soeharto dalam bisa dikatakan kasus SEA Games 1997. Jadi Bambang Triatmojo ditagih oleh negara untuk membayar utang kurang lebih 35 miliar rupiah plus bunganya 16 miliar. Jadi bisa dikatakan sekitar 51 miliar rupiah ya, 35 tambah 16 itu sekitar kurang lebih 51 miliar rupiah. Ini terkait dengan penyelenggaraan SEA Games 1997 di mana pada saat SEA Games 1997 ada sebuah konsorsium beberapa perusahaan-perusahaan di dalamnya yang menjadi penyelenggara dari SEA Games 1997. Jadi Bambang Triatmojo menjadi ketua dari konsorsium penyelenggaraan SEA Games 1997. Pada waktu itu Presiden Soeharto yang notabene bapaknya Bambang Triatmojo menggelontorkan dana sekitar kurang lebih 35 miliar rupiah untuk konsorsium tersebut. Dana tersebut berasal dari Banpres atau bantuan presiden yang dimana tentunya ini merupakan atau bukan merupakan non-APBD atau dana non-APBD. Dan dana ini sebenarnya merupakan dana reboisasi Departemen Kehutanan yang digunakan oleh Kemensesnek dan digelontorkan melalui bantuan presiden senilai 35 miliar rupiah kepada Bambang Triatmojo atau konsorsium yang dipimpin oleh Bambang Triatmojo. Tapi ternyata
Setelah pemerintah menagih Rp35 plus bunga Rp16 miliar, Bambang Triatmojo malah menuntut PT Tata yang menjadi salah satu bisa dikatakan rekanan dalam konsorsium tersebut juga. Dan di mana Bambang menuntut bahwa yang harus bertanggung jawab adalah Tata atau PT Tata tersebut yang harusnya mengembalikan kurang lebih Rp35 miliar kepada pemerintah, bukan Bambang Triatmojo. Itu dia beberapa gugat-menggugat ya, klan Cendana yang memang sangat hangat beberapa hari terakhir ini.